Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul alim. Pimpinan cabang Muhammadiyah sini yang sangat kami hormati dan jajarannya, pimpinan cabang Aisyah sini dan jajarannya yang kami hormati, dan para jamaah majelis taklim Ahad pagi, guys. Setiap Ahad pagi Kliwon, okay, yang dirahmati Allah, calon-calon penghuni surga. Wajah penghuni surga itu sudah kelihatan, Bapak Ibu. Cirinya, ada yang tahu? Ciri penghuni surga itu cirinya apa? Wajahnya berseri-seri. Wajahun malihun. Seperti wajah siapa? Seperti wajah siapa? Seperti wajah Bapak Ibu semua pagi ini. Masya Allah, okay? Wajahnya tenang, adem, ayem, anyep, okay? Jadi inilah ciri penduduk surga, Bapak Ibu. Yang kedua, salat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun pada kita dengan wahyu al-Islam rahmatan lil alamin, sehingga kita insya Allah menjadi umatnya, jadi hamba Allah yang bisa hidup dengan tenang dan damai, bisa membawa rahmat bagi semesta alam. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita bersyukur pada Allah, kesyukuran yang besar Bapak Ibu, panjenengan hadir melangkahkan kaki kita dari rumah menuju tempat majelis ilmu ini. Langkah-langkah kaki panjenengan, yang satu diangkat derajatnya oleh Allah, yang satu diampuni dosanya oleh Allah. Jadi sunnahnya Bapak Ibu, dari rumah tadi panjenengan itu jalan kaki Bapak Ibu ke sini. Sunnahnya jalan kaki, karena langkah-langkah kaki, yang satu diampuni Allah, yang satu diangkat derajatnya. Jauh loh Ustaz, ya nggak apa-apa, berangkat jam 2, saya jam 2 loh dari Ponorogo tadi. Jam 2. Okay. Subhanallah, luar biasa. Bapak Ibu, yang pertama, ini masih bulan apa? Dalam kalender Hijriah bulan Rajab. Termasuk bulan apa Rajab itu? Bulan haram apa haram? Haram. Ada 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan. Dzul Romjab. Tidak pernah dengar? Dzul Romjab. Apa itu Dzul Romjab? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu namanya Dzul
romjam. Artinya apa bulan Muharram itu? Apakah kita dilarang untuk berbuat baik? Dilarang untuk mantu? Dilarang untuk punya gawe yang lain? Tidak, Bapak Ibu. Jadi di bulan Muharram atau bulan Haram, bulan Haram ini justru kita tuh dianjurkan untuk berbuat amal soleh. Ini Bapak Ibu, karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, Bapak Ibu. Demikian juga kalau panjenengan berbuat dosa, dosanya juga dilipat gandakan. Makanya bulan Haram ini kita maksimal. Ini yang pertama. Yang kedua, kita ini masih baru saja hangat memasuki Isra Mi'raj. Di Al-Quran surat Al-Isra ayat 1, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Dari mana Bapak Ibu? Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Subhanallah. Ini tanda-tanda kebesaran Allah, Bapak Ibu. Tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam tinjauan akal, sains, Bapak Ibu, masuk akal enggak? Halo, Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Masuk, Pak. Masuk. Kenapa kok masuk akal? Halo, kenapa, Bu? Ya karena kita masukkan ke akal. Kita analisa secara ilmu pengetahuan, Pak. Di dalam teori kecepatan cahaya, Bapak Ibu, per detik itu 3 juta meter kecepatan cahaya. Itulah Isra Mi'raj itu logis dalam tujuan ilmu pengetahuan dan sains, Bapak Ibu. Luar biasa, Bu. Wong yang memperjalankan Allah, gitu. Jadi Muhammad Isra Mi'raj itu bukan maunya sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Allah yang perjalankan, Bapak Ibu. Pesawat terbang saja, Bapak Ibu. Sekarang ini penjenengan umroh haji dari Surabaya ke Madinah itu hanya berapa jam? 10 jam kurang lebih. 10 jam, Bapak Ibu. Padahal melintasi beberapa negara. Begitu cepat. Ini dipercepat, diperjalankan oleh Allah sehingga sangat mudah. Sangat mudah. Jadi berdasarkan teori kecepatan cahaya tadi, ternyata Bapak Ibu, Isra Mi'raj itu masuk akal dan logis dalam tinjauan ilmu pengetahuan dan teknologi. Makanya panjenengan harus tetap beriman. Ini hakikatnya atau hikmahnya, ini menguji keimanan kita. Kalau kita nggak yakin berarti, halo, iman kita dipertanyakan. Nih Bapak Ibu, kalau nggak yakin, makanya kita harus yakin, Bu. Allah apalagi kalau hanya memperjalankan, membuat langit dan bumi, halo, membuat langit dan bumi seisinya, gampang kok bagi Allah. Gitu. Di Quran surat Al-Ghasyiyah itu, Bapak Ibu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yang dulu la ilal ibili kaifa khuliqat. Tahukah kamu bagaimana unta diciptakan? Unta itu baru unta loh, belum bagaimana kuda diciptakan, bagaimana gajah diciptakan, bagaimana harimau diciptakan. Itu baru unta. Allah, unta saja manusia nggak bisa buat unta, Bu. Bisanya membuat unta-untaan, gitu. Gitu. Bisanya hanya membuat untaan. Ini baik. Wa ila sama kaifa rufi'at. Dan bagaimana langit dibentang
Dibentangkan langit yang tidak ada tiangnya. Kecil bagi Allah, Bapak Ibu. Subhanallah. Oke. Wa ilal jibali kaifan sibat, dan bagaimana gunung dipancangkan, gunung ditegakkan ke dalam tanah yang kedalamannya tak terbatas. Karena nggak pernah ada yang mengukur kedalamannya. Oke. Wa ilal ardi kaifasutihat, dan bagaimana bumi dihamparkan. Subhanallah. Ini maha suci Allah, Bapak Ibu. Makanya sangat kecil bagi Allah memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kecil, Bu. Itu kabilah berjalan dengan mengendarai unta. Itu ditempuh sekitar 3 bulan, Bu. Kalau berjalan dengan unta. Itu jalannya normal. Kalau perjalanannya lebih kalem lagi bisa 4 bulan. Oh, walem itu. Itu jalan normal segitu, Bapak. Terus dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Yang luar biasa itu, Bu, di Masjidil Aqsa itu Rasulullah itu mengimami para nabi. Ini yang luar biasa. Jangan bayangkan. Oh, nabi sudah meninggal, bisa hidup kembali atas kuasa Allah. Mengimami para nabi dan rasul, Bapak. Ini bukan dongeng loh. Halo? Dan sangat gampang bagi Allah. Makanya Isra Mi'raj ini menjadi ujian iman kita. Kita harus yakin atas kekuasaan Allah. Yakin nggih, Bapak Ibu? Alhamdulillah, yakin. Niki. Jadi yang pertama tentang Isra Mi'raj. Dan tema yang kedua yang terkait dengan Isra Mi'raj apa, Bu? Salat nggih. Ada wahyu salat yang diberikan langsung Allah kepada Nabi Muhammad di Sidratul Muntaha tanpa perantara siapa pun. Makanya betapa pentingnya sholat. Makanya kita nggak boleh main-main dengan sholat, Ibu, ya. Halo? Utamanya sholat wajib dan sholat sunnah. Nggak boleh main-main, ya. Karena ini ibadah nanti yang akan ditimbang pertama kali oleh Allah itu sholat. Kalau sholatnya baik, semuanya baik. Kalau sholatnya rusak, semuanya juga rusak. Bahkan sholat itu tiang agama. As-sholatu imaduddin. Faman aqomaha faqad aqomadin. Faman tarokaha faqad adzamatin. Jadi barang siapa yang menegakkan sholat sama dengan menegakkan agama. Tapi barang siapa yang tidak menegakkan sholat sama dengan merobohkan agama. Ini, Bapak Ibu, dua hal penting. Makanya Isra Mi'raj ini menjadi momentum kita untuk bermuhasabah, okay, pada Allah, pada diri kita. Sudahkah iman kita semakin kuat, semakin kokoh, iman kita semakin bertambah, okay, kecintaan kita pada Allah semakin luar biasa. Ini kita evaluasi. Dan sholat kita juga kita evaluasi. Sudahkah semua sholat yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kita lakukan? Nah, ini kita evaluasi. Ini, Bapak Ibu, tentang Isra Mi'raj ini sedikit karena kita masih masuk pada bulan Rajab, Bapak Ibu, ya. Selanjutnya menginjak-injak materi yang kedua, Bapak Ibu, oke. Halo. Menginjak-injak materi yang kedua tentang apa, Bu? Puasa Ramadan. Luar biasa, saya punya jamaah karena ya Ustadz ya cerdas ya. Jadi caranya begitu, Masya Allah. Ada yang membuat kolak itu tiap hari sampai berapa itu gelas itu, sampai kadang-kadang sampai sahur tuh nggak habis. Tiap hari sebulan penuh tuh ada kolak. Subhanallah, itu terjadi, Pak. Cerdas ini, Bapak Ibu. Ini amalan orang cerdas ini. Tapi yang dirahmati Allah. Jadi di bulan Ramadan kita harus banyak amal soleh. Nah, Bapak Ibu, dan menguasai fikih Ramadan. Nah, fikih Ramadan harus dikuasai.
Rukun puasa. Apa saja rukun puasa? Halo? Rukun puasa apa saja? Niat dan menahan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Niatnya? Niatnya? Niatnya apa? Niatnya ya berpuasa, berpuasa Ramadan, gitu ya. Niatnya berpuasa Ramadan. Ada yang diniatkan, ada cara niatnya itu ketika malam, Ibu. Halo. Ketika malam. Ada yang niatnya itu di awal Ramadan, Ibu, ada. Jadi di awal nanti ini langsung diropol sampai akhir Ramadan. Pun monggo, ya semua ada diperbolehkan, ya. Niat dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa, Bu? Makan dan minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja, boleh. Nggak sengaja boleh. Teruskan saja, Bu, kalau udah lupa. Kadung kenyang, teruskan saja. Pokoknya lupa loh ya. Yang nggak boleh apa? Ngelupa, gitu. Ngelupa yang nggak boleh. Yang kedua apa yang membatalkan puasa? Berhubungan intim suami istri di siang hari. Berarti pagi hari boleh tak? Juga boleh. Pagi hari juga batal. Sore hari juga gak boleh. Kalau lupa, ayo, gimana kalau lupa? Bapak Ibu, halo. Gak mungkin kedua-duanya lupa, gitu? Gak mungkin kedua-duanya kok lupa, oke? Tapi kecuali kalau yang satu double S-bed, lupa, jadi kelingan. Ngelupa, itu namanya ngelupa juga. Jadi nggak boleh, oke? Harus dijaga. Niki Bapak Ibu, oke? Harus dijaga, oke? Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dan perbanyak sedekah, memperbanyak tadarus, ngaji Al-Quran, oke? Monggo sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ini Bapak Ibu amalan-amalan di bulan puasa dan mencegah diri dari menggunjing. Menggunjing itu tidak membatalkan puasa, tetapi mengurangi atau merusak pahala puasa. Makanya puasa itu menahan, tidak hanya sekedar menahan lapar, menahan hubungan sama istri, tapi menahan diri dari amal-amal yang tercela tadi, termasuk menggunjing, kita mengolok-olok, membuli, membuli, nggak boleh. Ya, itu mengurangi pahala puasa. Ini Bapak Ibu. Terus apa lagi yang kita siapkan di bulan Ramadan? Fikih puasa sudah, banyak berdoa pada Allah. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di bulan Ramadan. Masih 1 bulan loh. Siapa yang bisa menjamin besok kita tuh dipanggil oleh Allah? Halo, halo, udah siap, Bu? Dipanggil oleh Allah besok udah siap belum? Belum. Ada yang siap, Pak? Siap, ya? Masya Allah, kok berani sekali Pak penjenengan, Pak. Kok berani sekali. Saya aja belum berani, Bapak Ibu, ya? Yang ceramah aja belum berani. Karena nasi pecel masih enak, Pak. Masya Allah, tadi saya mampir di ini nasi pecel, ada macam-macam ya. Subhanallah, luar biasa ini. Ya, enak, ya. Masih enak, Pak. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Soto Pak Nasrun, ya, masih enak, gitu Bapak Ibu. Tapi enak nggak enak kalau sudah Allah memanggil, harus berangkat. Ya, nggak bisa menolak. Ya Allah, saya pengen mundur. Ada, Bu, di Al-Quran itu seorang ketika akan mati, dia pengen ditunda kematiannya.
Karena apa? Pengen sedekah. Ya Allah, saya pengen sedekah ya Allah. Undurlah. Oke, kenapa kok sedekah? Kok bukan saya pengen haji? Ya Allah, saya masih pengen umroh. Saya masih belum mantu ya Allah. Belum mantu, jangan kau panggil, nggak bisa. Tapi kenapa kok sedekah? Yang disebut oleh calon mayat itu as-sadaqah, kata Rasulullah, as-sadaqah burhanun. Sedekah itu bukti yang nyata keimanan seseorang, Bapak Ibu. Jadi sedekah itu bukti yang nyata keimanan seseorang. Makanya dia pengen supaya diundurkan kematiannya karena pengen sedekah. Makanya kalau panjenengan pengen mulia, perbanyaklah sedekah. Nggih. Sedekah tidak harus harta, Bapak Ibu, nggih. Halo. Tidak harus berupa harta. Misalnya karena nggak punya duit, punyanya tenaga, bisa tenaga. Gitu. Ikut bersih-bersih masjid. Kalau di masjid kami itu ada relawan, Bu. Jadi ibu-ibu gantian. Meskipun sekedar kelut-kelut, nggih. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Luar biasa. Kelut-kelut, nggih, sapu-sapu, nggih. Ngambil hal yang kotor, itu subhanallah. Di masjid kami itu kebetulan depan rumah itu masjid. Subhanallah. Tinggi Bapak Ibu. Sedekah dengan tenaga, ide. Punyanya ide ya, ide nggak apa-apa. Bahkan banyak ide juga nggak apa-apa, Bapak Ibu. Banyak ide. Karena nggak semua orang juga punya ide, gitu. Karena punyanya ide, ini sedekah. Tinggi. Apalagi Bapak Ibu yang kita siapkan? Halo, iman, mental, fikih tentang puasa, terus berdoa pada Allah. Fisik kita siapkan ya. Fisik, kalau perlu fulus juga kita siapkan. Oke, halo, fulus, duit. Ya. Jadi mungkin agak mengurangi yang kerja berat-berat, karena kadang-kadang orang itu karena kerja berat alasan untuk tidak puasa, ya. Yang berat-berat dikurangi mungkin, karena sudah punya tabungan kan bisa untuk mengurangi kerja berat. Gak apa-apa, Bapak Ibu. Ini jika kita fokus berpuasa full, kita beribadah di bulan Ramadan. Ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Kemudian jangan lupa sempatkan di malam-malam Ramadan iktikaf di masjid, okay? Pun tidak harus malam ganjil, monggo Bapak Ibu, okay? Karena Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan. Ini Bapak Ibu. Oke, satu lagu Ustaz, malam Lailatul Qadar. Satu lagi. Ini satu lagu, nanti insya Allah lagu malam Lailatul Qadar. Kalau ingat, ya. Bapak yang dirahmati Allah, bagaimana? Seperti artis, mau jadi artis gak jadi Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak yang dirahmati Allah, jadi kita akan masuk puasa Ramadan. Insya Allah berapa bulan lagi? Atau berapa hari lagi? Sekitar satu bulan. Ini Bapak Ibu. Pas 1 bulan, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan, Bapak Ibu, menurut Abdul Qadir Jailani, pernah mendengar nggak? Berasal dari kata apa Bapak Ibu Ramadan? Dari suku kata, pernah dengar? Ramadan menurut Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Al-Ghoyah Litolibi, Bapak Ibu. R, pertama huruf R. R-nya apa? Halo. Ridwanullah. Ridwanullah. Apa Ridwanullah? Ridho.
Jadi puasa kita Bapak Ibu harus kita niati untuk mencari ridho. Gak boleh puasa karena diet, gak boleh ya, gak boleh biar apa anaknya lu biar istrinya manut, nggak boleh ya, suaminya manut. Ibadah apapun yang paling tinggi ini adalah niatnya karena Allah, ridwanullah. Sebagaimana Rasulullah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena mengharap ridho dari Allah atau mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang diampuni itu dosa-dosa yang lalu. Dosa yang apa Bapak Ibu? Dosa yang kecil. Dosa kecil. Dosa yang besar harus bertaubat. Dosa yang diampuni itu dosa kepada Allah Bapak Ibu yang diampuni. Oke. Kalau dosa sama manusia harus saling memaafkan. Jangan sampai kita meninggal masih punya tanggungan dosa kepada orang lain. Nanti urusannya akan panjang di yaumul qiyamah. Harus selesai Bapak Ibu. Oke. Malu nggak malu harus selesai. Ada yang ngalah untuk meminta maaf. Oke. Ini Bapak Ibu. Ini yang pertama. Jadi barang siapa yang berpuasa karena hanya mengharap ridho Allah, pokoknya hanya Allah, bukan karena diet, bukan karena anaknya biar sukses sekolah, enggak. Nanti itu urusan Allah. Efek-efek puasa itu semuanya insya Allah akan diridhoi oleh Allah. Ini. Dan yang kedua, mangkoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan kita ketika malam, mendirikan sholat tarawih, sholat tahajud, okay? Karena ingin mengharap ridho Allah, Allah juga akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang ketiga, mangkoma lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang berdiri di malam hari Bapak Ibu, iktikaf dengan itikir, bermunajat pada Allah, kok pas itu, pas malam Lailatul Qadar, panjenengan juga diampuni dosanya oleh Allah. Bapak tahu kapan Lailatul Qadar itu turun? Halo, pengen tahu kapan tepatnya Lailatul turun? Pengen tahu? Tak kasih tahu Pak Ibu. Ini kalau nggak plek nggak tak beritahu loh. Kapan Ustaz? Ayo, kapan? Ya di bulan Ramadan Bapak Ibu, okay? Di bulan, makanya panjenengan menyongsongnya sejak kapan? Iya, sejak tanggal 1 sampai Bapak Ibu. Jadi itulah malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Ini keistimewaan bulan Ramadan. Jadi yang pertama tadi apa? R tadi apa? Ridwanullah. Ini menurut Abdul Qadir Al-Jilani. Yang kedua, Mimnya apa? Mahabbah. Apa mahabbah? Cinta. Cinta siapa? Allah. Kepada siapa? Hamba yang berpuasa. Jadi hamba yang berpuasa itu mendapat cintanya Allah. Balasannya berapa kali lipat Bapak Ibu? Berlipat-lipat sampai 700 kali lipat amal soleh yang dilakukan di bulan Ramadan. Tinggi Bapak Ibu.
Bahkan waktu Ramadan itu waktu yang termakbulkan doa penjenengan Bapak Ibu. Waktu yang paling panjang dikabulkan doa itu hanya di bulan Ramadan. Tahajud itu juga dikabulkan. Hanya berapa jam? Sepertiga malam, berapa jam? Jam 3 sampai paling 1 jam. Iya kan? 1 sampai 1,5 jam. Kemudian antara adzan dan iqamat itu waktu dikabulkan doa berapa jam? 15 menit, nggak sampai 1 jam. Ada lagi waktu yang dikabulkan oleh Allah. Ramadan itu sampai 12 jam perjalanan waktu itu dikabulkan. 12 jam itu jangan mau minta apa dikabulkan. Mintalah pada Allah. Yang belum punya Alphard ya Allah. Alphard ya Allah. Iya Bu. Yang belum punya Pajero ya Allah. Pajero ya Allah. Doalah Bu, dikabulkan itu. 12 jam antara penjenengan sudah mulai sahur sampai berbuka. Itu waktu-waktu yang mustajabah Bapak Ibu. Saya belum punya rumah ya Allah, rumah ya Allah. Rumah ya Allah. Bapak nyebut rumah ya Allah. Ini Bapak Ibu, waktu yang mustajabah. Niki. Makanya itulah cintanya Allah pada hambanya Bapak Ibu. Ini M. Halo? M ya. Dan yang ketiga apa? DH. Apa Bu? Damanullah. Mendapat jaminan. Orang yang berpuasa itu mendapat jaminan. Apa jaminannya? Jaminannya apa? Surga. Kalau sudah diampuni dosanya, orang itu Bapak Ibu, kan puasa tadi diampuni dosanya. Kalau sudah diampuni dosanya, selesai Bapak Ibu orang itu. Tapi yang berat itu kan menuju ampunan dari Allah ini yang kita berusaha ini Bapak Ibu. Supaya diampuni Allah ini Bapak Ibu, ini yang berat. Gitu. Yang berat. Jadi kemudian setelah itu alif al-fatullah. Al-fatullah, cinta kasih Allah. Cinta kasih. Makanya orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu sama dengan beribadah berapa bulan? 1000 bulan. Min alfi sahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Dan pada malam Lailatul Qadar itu malaikat turun. Oke? Turun Bu. Bahkan gak hanya 1-2 malaikat, tak terhingga jumlahnya malaikat yang turun pada waktu malam Lailatul Qadar untuk mengatur urusan hambanya. Itu kasih sayang Allah. Jadi ibadah di malam Lailatul Qadar sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 80-an 2 tahun Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, mahabbah apa? Zamanullah. Jadi mendapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka alangkah bahagianya orang berpuasa Ramadan ini Bapak Ibu. Subhanallah. Meskipun secara dohir berat. Berat. Secara dohir ya. Secara hitungan manusia ibadah Ramadan itu kan berat Bapak Ibu kita. Tele-tele. Tahu tele-tele? Tahu Bapak Ibu? Kertas. Artinya apa tele-tele itu? Apa? Lepo. Berat. Kalau lawan berdele-dele apa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Halo? Lawan berdele-dele? Lawan berdele-dele itu 1 dele Bapak Ibu. 1 dele. Jadi puasa Ramadan itu sebenarnya kalau kita nikmati, kita ridho, kita ikhlas, itu cukup 1 tele Bapak Ibu gitu. Jadi pengorbanannya cukup 1 tele, gak usah bertele-tele Ibu ya.
karena kita ridho pada Allah. Subhanallah, luar biasa. Ini Bapak Ibu. Oke. Ini jaminan Al-Fatullah tadi, kasih sayang Allah. Kemudian yang terakhir nun n nur, cahaya. Jadi di bulan Ramadan ini merupakan cahaya dari Allah, bulan ampunan, bulan rahmat, kita bulan di mana hamba-hamba Allah banyak bersedekah. Oke. Kalau penjenengan pahalanya pengen berlipat-lipat, caranya gimana, Bapak Ibu? Penjenengan satu orang pengen puasa jenengan dilipatkan 100 orang, gimana caranya? Gimana? Memberi buka puasa sebanyak 100 orang, pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, tanpa dikurangi sedikit pun, Bapak Ibu. Makanya kalau ada masjid, musola, ada edaran iftar jama'i, buka bersama, rebutlah kesempatan itu, Bapak Ibu. Jangan menghindar. Menghindar itu kalau bahasa Ponorogo nere-nere. Tahu nere-nere? Tahu nere-nere? Menghindar, tapi rebutlah, Bu. Rebutlah. Itu Allah akan melipat gandakan sama dengan orang yang penjenengan tadi. Jadi sing yang kasih makan tadi pahalanya sama dengan pahalanya. Subhanallah. Ini Bapak. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita siapkan di Ramadan ini? Kira-kira Bapak Ibu, ini kan kurang 1 bulan. Kita menyiapkan mental kita. Kita menyiapkan apa? Mental kita. Ini masih bulan Rajab. Kita dianjurkan untuk memperbanyak puasa sunnah. Maksudnya memperbanyak puasa sunnah itu bukan melahirkan puasa-puasa baru, boten. Puasa yang sudah ada, Bapak Ibu, Senin Kemis, Ayamul Bid, Pasar Daud, ini penjenengan lakukan untuk warming up. Apa warming up? Pemanasan, untuk melatih biar nanti tidak kaget. Maka berbahagialah orang yang sudah ahli puasa sunnah. Insya Allah kalau sudah ahli puasa sunnah, di Ramadan itu tidak kaget. Mopsone gitu. Bu. Buatan Alhamdulillah kita berjumpa dengan Ramadan. Nyatanya banyak loh, sahabat kita yang mungkin tahun kemarin masih ada di sini, saat ini sudah nggak ada. Ada ada. Tetangga kita tahun kemarin masih berpuasa dengan kita, masih tarawih dengan kita, tahun ini mungkin sudah nggak ada. Ada iya ada, Pak. Karena yang bisa menjamin itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita siapkan iman dengan berbanyak puasa sunnah, amalan-amalan sunnah, ngajinya mulai ditertibkan kembali. Kalau hari ini seminggu sekali ngaji, kadang-kadang kita terlena loh, Ibu. Halo, kita tuh terlena kadang-kadang tuh kalau tidak fokus ngaji tuh kadang bisa hanya seminggu sekali, 3 hari sekali. Betul? Itu harus kita budayakan dan kita fokus ngaji itu setiap hari. Meskipun hanya 10 ayat, 15 ayat, 20 ayat. Harus, Bu. Ini harus kita fokus. Kalau enggak, lupa, Bapak Ibu. Halo? Kalau enggak apa? Lupa itu tidak ingat, Bapak Ibu. Gitu. Betul tak? Lupa itu tidak ingat. Kadang-kadang kita tuh meremehkan amalan-amalan. Untuk fokus itu susahnya, Masya Allah.
memperbanyak sedekah. Iya Bapak Ibu ya. Halo, sedekah di tangga kita, kecil-kecilan, kurma, ya mungkin kurma 1 bungkus, gak apa-apa. 1 bungkus kecil itu seharga, kalau di toko 35.000, 30.000 ya. Kasih kurma, kasih roti, 1 butir kurma saja kalau penjenengan ikhlas karena Allah, baik, di hadis sahih ini bisa mengantarkan penjenengan ke dalam surga. 1 butir kurma, bahkan gak hanya ikhlas, ada Bapak Ibu yang lebih ikhlas dari ikhlas, yang lebih tinggi. Jadi ikhlas itu belum cukup, boy. Ternyata ada yang tahu yang lebih ikhlas dari ikhlas apa Ustaz? Apa Bu? Ikhlas banget. Ada lagi? Apa Bu? Super ikhlas. Bapak? Apa? Sangat ikhlas. Yang pas itu ikhlas. Iya. Iya, ikhlas gitu ke. Ikhlasnya pol itu insya Allah ke. Jaminannya surga. 1 butir kurma, ikhlas mentok. Jamaah saya itu cerdas Bu, pinter jamaah saya itu. Karena Ustaz. Jadi pinter dia, kurma 1 pok besar itu masukkan ke kulkas. Hampir seperti kok hafal Bapak Ibu. Tahu kenapa kok hafal? Kenapa? Karena dari rumah saya hafalkan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dari mata Allah, jadi inilah Bapak Ibu, jadi momentum puasa Ramadan. Kita jangan sampai lengah. Okay? Kesempatan sedikit pun di bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan dengan beribadah pada Allah. Okay? Dengan berzikir setiap saat. Mengapa kita dianjurkan selalu berzikir pada Allah Bapak Ibu? Halo. Mengapa? Karena dengan berzikir hati akan menjadi tentu Bapak Ibu. Okay. Jadi tentu, okay. Dengan berzikir hati menjadi tentram, okay. Tentram. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Istighfar tiap hari, jangan dilupakan. Berapa kali? Anjuran Rasulullah 70 sampai 100. Kapan dilakukan? Kapan Bu? Sering lupa apa enggak lupa? Sering lupa. Bapak Ibu, ada tip biar tidak lupa dalam beristighfar 100 kali sehari. Tipnya 1, halo, kita sudah punya niat yang tinggi. Yang kedua, fokus Bapak Ibu, fokus. Yang ketiga, tandai waktunya sebelum subuh harus sudah dilakukan. Ini niat kita loh ya, maksudnya niat kita pokoknya sebelum subuh, setelah sholat tahajud, syukur waktu berzikir, kalau enggak nutut ya ketika berjalan di masjid, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sampai ke masjid. Kalau enggak cukup sampai kepulangan dari masjid. Ini. Dan yang keempat itu biasakan terus menerus. Ini akan menjadi andalan amalan Pak. Betul Pak. Bapak, kalau kita enggak fokus, lupa Bapak Ibu. Banyak lupanya. Meskipun kayaknya ringan loh ya. Halo, kayaknya ringan. Tapi kalau itu penjenengan fokus, niat luar biasa, bersungguh-sungguh, ini akhirnya Allah akan menata jiwa kita. Allah akan memberikan kekuatan dan rahmat dalam diri kita untuk selalu beristighfar setiap hari 100 kali. Ini Bu, termasuk amalan yang lain. Jadi triknya seperti itu Bu. Niat yang kuat, bersungguh-sungguh, ditandai waktunya. Sholat duha sebelum berangkat kerja, misalnya. Sholat tahajud jam 3. Kita putar alarm.
jam 3 tet. Saya jam 3 itu selalu bangun tat, tapi pipis tok tat ya. Ada Bu. Halo. Setelah pipis kembali ke tempat tidur lagi. Ya enak. Makanya harus dibiasakan Bapak Ibu. Ya, inilah trik supaya kita tidak lupa, ya. Supaya kita istiqomah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang masih punya sesuatu yang mengganjal dengan tetangga, temannya, ya. Meskipun ini bukan apa ya, istilahnya bukan apa perintah khusus, tapi secara umum Bapak Ibu, dengan siapapun kita nggak boleh ada ganjalan, ya. Saling memaafkan. Jadi enak. Halo, kita berpuasa tuh enak, nggak punya apa musuh, nggak punya dendam, gitu, nggak punya beban, gitu. Jadi enak puasa kita. Ya mungkin punya masalah dengan teman-temannya, dimaafkan, saling memaafkan. Dengan saudaranya, dengan tetangganya, nggak apa-apa. Malu-malu dikit nggak apa-apa, datang minta maaf. Ini untuk biar jiwa kita itu bebas. Apalagi kita tuh meninggalkan tidak tahu waktu, kapan nggak tahu. Sehingga jangan sampai kita meninggal masih punya apa Bu? Masalah dengan orang lain. Pentingnya di situ Bapak Ibu. Ini. Dan yang terakhir, amal-amal soleh yang lain monggo. Intinya amal yang membawa kemanfaatan bagi orang lain. Dan terakhir kali yang masih punya utang, ibu-ibu, halo, bapak-bapak yang punya utang juga boleh loh. Utang berpuasa karena bepergian, ya kan? Karena mungkin kerja berat atau karena sakit yang tidak bisa dibayar dengan fidyah kan harus dikocok. Ya, ingat-ingat jangan lupa Bu, utangnya berapa lupa, gitu. Di sahur mumpung masih ada waktu. Mekaten pas nggih? Pas? Tidak ada pertanyaan, tidak ada, nggih. Oke, terima kasih. Bapak Ibu ada salahnya mohon dimaafkan, nggih. Selamat dan semangat untuk menghadapi Ramadan pada tahun ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Langsung doa, Ustaz. Mari kita berdoa. Bapak Ibu, semoga Allah selalu memberikan rahmat, nikmat, dan perlindungan pada kita. Selalu diberi kebaikan, anak-anak kita sukses dunia akhiratnya, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah pada kami ya Allah yang hak itu hak, yang benar itu benar ya Allah, dan berikanlah kekuatan pada kami untuk melakukannya. Allahumma ya Allah Tuhan kami, tunjukkanlah pada kami ya Allah yang batil itu batil, dan berikanlah kekuatan pada kami untuk meninggalkannya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Allah dan kami, jadikanlah anak-anak kami ya Allah, keturunan kami ya Allah, keturunan yang menyenangkan, dan jadikanlah anak-anak kami, generasi kami ya Allah, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin walhamdulillah rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ada salahnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami
wa ma yasturun. Al-birru manittaqo. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Demikian, semoga tetap semangat beribadah sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.